Konflik antara Israel dan Palestina terus berlanjut. Bagi tempat untuk melakukan peribadatan dan juga perselisihan. Nama saya Jennifer Natalia Abigail dengan NIM 211061183. Di sini saya akan membahas tentang pelanggaran HAM dari perspektif internasional. Sengketa Israel dan Palestina mendapat perhatian khusus dari masyarakat internasional, mengingat pengaruh sengketa tersebut terhadap hak asasi manusia di wilayah negara tersebut, serta keamanan dan perdamaian internasional. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina bermula pada tanggal 23 Juni 2008. Terjadi sebuah penembakan pertama yang dilakukan oleh warga Israel terhadap warga sipil Palestina yang sedang mengumpulkan kayu bakar di dekat perbatasan Beit Lahia oleh seorang militer dari Israel. Pada hari yang sama, dengan kejadian penembakan terdapat 2 buah mortar mendarat di Gaza. Dalam insiden ini tidak ada korban, tetapi yang dilakukan oleh Israel sudah melanggar prinsip kemanusiaan. Pada bulan September, Israel mengirimkan 2 mortir dan 3 roket yang ditembakkan ke Gaza, tetapi masih tidak menimbulkan korban. Setelah 2 bulan kemudian, di bulan Oktober sampai November, konflik antara Gaza dan Israel semakin meningkat. Mereka saling menyerang dan mulai menapakkan gencatan senjata pada tanggal 19 Juli 2008. Roket dan mortar dikirim dan saling merusakkan gedung-gedung tinggi yang ada di negara mereka dan banyak menewaskan warga sipil. Serangan yang dilakukan oleh Israel telah banyak merusak dan menghancurkan tempat tinggal, tempat ibadah, dan kantor PBB yang digunakan untuk lembaga bantuan. Sebagian besar negara di belahan bumi lainnya, terutama negara-negara yang memiliki penduduk beragama Islam, sangat mengecam tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Bagi mereka, Israel telah mengambil hak-hak yang dimiliki oleh warga sipil Palestina. Israel juga telah melanggar hak asasi manusia. Para pembela hak asasi manusia internasional di berbagai dunia mengatakan bahwa perlakuan Israel terhadap Palestina ini merupakan perlakuan kejahatan perang. Dalam hal ini, PBB juga mengatakan bahwa blokade Israel terhadap Gaza merupakan kejahatan perang dan sudah melanggar hak kemanusiaan. Peran hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional cukup penting. Yang pertama, hukum internasional tidak semata-mata mewajibkan penyelesaian secara damai, namun juga memberi kebebasan seluas-luasnya kepada negara-negara untuk menerapkan atau memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa yang ada, baik yang terdapat dalam piagam PBB, perjanjian, atau konvensi internasional, di mana negara-negara yang bersengketa telah mengikatkan dirinya. Yang kedua, hukum internasional memberi keluasan kepada para pihak dalam memilih cara penyelesaian sengketanya. Dari sini terlihat bahwa hukum internasional tidak bersifat mutlak. Artinya, peran dan penerapan hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa bukan merupakan suatu hal yang utama. Di sini tersirat suatu tesis bahwa untuk menyelesaikan suatu sengketa, penerapan hukum internasional hanya suatu alternatif. Untuk menyelesaikan sengketa dan mencapai penyelesaian yang memuaskan atau seadil-adilnya, para pihak yang bersengketa tidak perlu menerapkan hukum internasional. Hukum internasional menyadari bahwa cara-cara lain yang dipilih oleh para pihak, misalnya negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lain-lain adalah cara yang dianjurkan terlebih dahulu. Yang kedua, apakah mungkin kasus tersebut dapat diusut dan diperiksa oleh Mahkamah Pidana Internasional? Berdasarkan pasal 1 Statuta Roma 1998, Mahkamah Pidana Internasional merupakan suatu lembaga permanen dan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksinya atas orang-orang untuk kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional dan merupakan lembaga pelengkap terhadap yurisdiksi peradilan pidana nasional. Dengan demikian, fungsi Mahkamah Pidana Internasional ialah untuk menghukum pelanggaran HAM berat, mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut, serta mengakhiri dan mencegah adanya impunity atau keadaan masih bebasnya pelaku kejahatan dari tuntutan hukum. Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terbatas pada kejahatan yang paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Berdasarkan Statuta Roma 1998, yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional berkenaan dengan kejahatan genosida atau genocide, kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Yurisdiksi tersebut hanya berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan berlakunya Statuta Roma 1998. Jadi, menurut saya, penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Pidana Internasional bisa dilakukan. Yang ketiga, sejauh mana peran PBB untuk ikut andil dalam menyelesaikan atau menangani pecahan kasus tersebut? PBB merupakan sebuah organisasi universal dengan kompetisi umum. PBB dalam menjalankan fungsinya memelihara suatu perdamaian antara negara-negara yang berada di dalamnya. Fungsi PBB tersebut adalah sebagai badan perdamaian keamanan, yaitu Dewan Keamanan atau Security Council. Salah satu peran PBB, Dewan Keamanan dalam Piagam PBB bab 4 tentang Action with Respect to Threats to the Peace, Breach of the Peace, and Ex-Aggression. Artinya untuk menciptakan perdamaian dan keamanan dunia, PBB ini awalnya dibentuk sebagai Dewan Keamanan, satu-satunya yang harus menegakkan keadilan dan menjaga keamanan internasional. Konflik antara Israel dan Palestina ini menjadi sangat berkembang dan menjadi konflik yang regional serta dapat membahayakan perdamaian dan keamanan dunia.
Oleh karena itu, PBB terlibat dalam upaya penyelesaian konflik Israel dan Palestina ini. Banyak upaya yang telah dilakukan PBB dalam penyelesaian konflik tersebut. Pada tahun 1947 sampai 1988, PBB mengeluarkan kebijakan yang berupa resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan serta dengan menyelenggarakan konferensi internasional yang berkaitan dengan masalah-masalah Palestina dengan mempertemukan pihak yang beritikat agar dapat menyelesaikan konfliknya tersebut dengan jalan damai. Tetapi hal ini tidak menuai keberhasilan karena tidak dipatuhinya kebijakan PBB oleh pihak-pihak yang terlibat konflik, serta kurangnya dukungan dari negara-negara Arab dan negara-negara Eropa. Piagam PBB pasal 24 ayat 1 yang mengatakan bahwa untuk bisa menjamin agar perserikatan bangsa-bangsa dapat menjalankan tindakannya dengan lancar dan dengan tepat, maka anggota memberikan semua tanggung jawab kepada Dewan atas nama mereka. Oleh karena itu, PBB muncul dan ikut terlibat dalam penyelesaian konflik Palestina dan Israel. PBB merupakan sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat negara-negara di dunia, yang memiliki tujuan salah satunya adalah memelihara keamanan dan perdamaian dunia. PBB telah melakukan upaya untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel. Tetapi dalam kenyataannya, sampai saat ini terbukti bahwa organisasi PBB tidak memiliki daya ikat terhadap Israel karena hingga saat ini konflik antara Palestina dan Israel masih terjadi dan memiliki titik terang. Padahal Israel telah melanggar hak asasi manusia, mengambil hak-hak masyarakat yang ada di Palestina. PBB telah mengeluarkan resolusi yang mengharuskan Israel dapat keluar dari wilayah kependudukan, namun Israel tidak mau meninggalkan daerah tersebut, tetapi PBB juga tidak memberikan sanksi yang tegas kepada Israel.